Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan menyajikan dialog dengan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, yang beliau merupakan kiai kami saat nyantri di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoiso Pati. Dialog ini terangkum dalam buku Dialog dengan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Telaah Fikih Sosial yang sebelum dibukukan. Ini merupakan dialog yang ditampilkan di surat kabar Suara Merdeka, yang mana kami sendiri pernah berkesempatan mengabdi bekerja di Suara Merdeka kurang lebih 4 tahun. Kami akan bacakan secara berkala untuk materi dialog dengan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Yang pertama yang kami sajikan di sini adalah ada pertanyaan, yaitu seorang wanita yang mimpi basah apakah juga diwajibkan mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani? Mbak Sahal lantas menjawab, dalam agama Islam ada beberapa ibadah yang menempatkan kesucian sebagai salah satu syarat keabsahan ibadah. Kata suci dalam disiplin ilmu fikih mempunyai makna dan pengertian yang luas, yang terdiri atas 3 hal, yaitu suci dari najis, bebas dari hadas kecil, dan bebas hadas besar. Untuk menghilangkannya, masing-masing memiliki cara yang berbeda antara satu dan yang lain. Najis dibersihkan dengan jalan menyiramkan air hingga benda berserta sifat-sifatnya, warna, bau, dan rasa hilang. Adapun hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi. Membasahi seluruh anggota badan. Di samping cara menyucikannya berbeda, sebab-sebab hadas kecil dan besar pun tidak sama. Menurut keterangan dalam kitab Ghoyatul Ikhtisar, ada 4 perkara yang menyebabkan hadas kecil, yaitu keluar sesuatu dari kemaluan dan anus, menyentuh keduanya dengan telapak tangan bagian dalam, hilang akal dengan berbagai penyebab, dan terjadi persentuhan antara kulit lelaki dan perempuan. Lain halnya dengan hadas besar. Menurut penuturan Syekh Zakaria Al-Ansari, ada 6 perkara yang menyebabkan seseorang wajib untuk melakukan mandi, yaitu keluar sperma, melakukan senggama sekalipun tanpa disertai keluarnya sperma, meninggal dunia, haid, nifas, dan wiladah atau bersalin. Dari keterangan yang dinukil dari kitab At-Tahrir tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami mimpi basah tetapi tidak sampai inzal atau keluar sperma tidak wajib melakukan mandi. Dan hal ini secara jelas juga disinggung dalam berbagai kitab fikih yang lain. Dinyatakan tidak wajib melakukan mandi karena yang menyebabkan kewajiban tersebut adalah inzal. Sedangkan pada kasus yang ditanyakan, penyebab tersebut tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengalami ihtilam atau mimpi basah, pada hakikatnya yang mewajibkan mandi bukanlah ihtilam, melainkan inzal. Karena itu, apabila orang mengeluarkan sperma dengan cara yang lain,
seperti onani, menghayal, atau melihat sesuatu yang merangsang, tetap wajib melakukan mandi janabah. Ihtilam ini berbeda dari jima atau senggama. Pada jima, meskipun tidak sampai keluar sperma, pelakunya tetap diwajibkan mandi. Mungkin dipertanyakan, kenapa bila mengeluarkan mani wajib mandi, sementara kencing tidak? Padahal keduanya sama-sama carian yang keluar dari kemaluan. Di samping karena faktor ta'abudan, semata tunduk dan patuh pada perintah syariah, juga kalau dikaji lebih jauh, ternyata perbedaan hukum tersebut sesuai dengan akal manusia. Dijelaskan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa falsafatuhu bahwa keluarnya cairan sperma mengakibatkan badan menjadi lemah. Dengan mencurahkan air ke seluruh tubuh, kekuatan yang semula berkurang akan pulih kembali. Di samping itu, jika setiap selesai buang air kecil diwajibkan melakukan mandi, tentu akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan bagi umat Islam, mengingat kencing dalam sehari terjadi berkali-kali dengan waktu yang tidak menentu. Lain halnya dengan keluarnya sperma. Sehingga kewajiban mandi tidak terasa memberatkan. Hal ini sesuai dengan visi agama Islam yang samhah, yang sahlah, penuh kemurahan dan mudah dilakukan. Demikian bagian pertama dari dialog dengan Mbah Syahal Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.